Ya alasannya sekarang kita nyari kerja lagi juga kan nyogok, punya duit buat nyogok, kenapa harus nyogok? Mendingan usaha sendiri, terjun ke pertanian. Tani itu nggak pernah mau kerja lagi. Sampai sekarang juga ada yang ngajak, malas, mending tani, nggak ada yang ngatur, penghasilan ya lumayan tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita La Farming Channel. Baik teman-teman, saat ini kita sedang di daerah Tangerang, berada di kebun kacang, dan kita akan mencari tahu bagaimana beliau petani kacang ini membudidaya kacang dan bagaimana beliau memasarkannya. Oke teman-teman, di hadapan kita ada petaninya langsung, mari kita tanya kepada beliau. Baik Pak, boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Mo dari Kampung Koja. Dari Kampung Koja. Dulu kerja di air mineral sebagai ekspedisi. Jadi sebelum ke pertanian ini Bapak pernah kerja di air mineral gitu kan Iya. Pak? Kurang lebih berapa tahun itu Pak? Di air mineral kira-kira 4 tahunan. Pas corona itu di off semua. Gara-gara COVID ya? Iya, gara-gara COVID itu. Habis COVID mulai tani. Dari situ Bapak mulai bertani Mulai gitu ya? bertani. Tapi sebelumnya ada latar belakang pertanian dari keluarga atau teman-teman gitu yang lingkungannya pertanian? Kalau dari keluarga nggak ada, cuman dari teman-teman aja. Oh, teman-teman. Pernah ngikut-ngikut gitu kuliah harian awalnya tuh. Jadi punya modal baru pengen sendiri. Oh gitu. Kemudian yang Bapak tanam ini apa sih Pak? Ini kacang panjang ya. Biasanya saya nanam timun, karena timun sekarang harga benihnya mahal. Apakah ada alasan yang membuat Bapak ingin di pertanian? Ya alasannya sekarang kita nyari kerja lagi juga kan nyogok. Iya sih. Kalau kita punya duit buat nyogok, kenapa harus nyogok? Mendingan usaha sendiri. Iya benar-benar Pak. Sekarang apa-apa uang kan Pak ya? Iya. Mau kerja lagi harus nyogok, makanya terjun ke pertanian. Terjun ke pertanian, mending pakai modal duitnya daripada pakai bayar orang. Iya benar-benar Pak. Nggak baik juga gitu kan Pak ya, untuk kedepannya gitu. Sekarang nyogok kita paling kerja di kontrak per tahun. Cuman setahun 2 tahun kita keluar lagi. Iya. Pengen kerja lagi, nyodok lagi. Iya benar. Ya, sama aja. Makanya Bapak lebih baik ke pertanian gitu ya. Pertanian, iya. Jadi modal itu mending diputerin buat sendiri. Kemudian persiapan awal sebelum menanam kacang panjang ini seperti apa sih Pak? Ya persiapannya paling kita pertama benih, obat-obatan, sama pupuk aja, pupuk dasar kita pakainya pupuk kandang aja. Pupuk kandang apa itu Pak? Ya semacam sekam di ternak itu, tai ayam ya disebutnya tai ayam. Paling kotoran kebo sama kambing. Oh itu persiapan awal? Iya itu persiapan awal. Jadi sebelum ditanam kita meditasi dulu. Kita taruh dulu tuh pupuk kandangnya. Udah dapat 1 minggu baru kita taruh benih. Kalau ini varietas apa Pak kacang panjangnya? Kacang panjang yang biasa saya pakai Pertiwi. Oh Pertiwi. Iya. Apakah ada perbedaan dari varietas yang lain Pak? Pertiwi dan yang lainnya gitu? Kalau varietas ada perbedaannya. Kalau Pertiwi buahnya lumayan panjang. Oh. Bisa nyampe 1 meter bahkan lebih. Jadi hasil panennya meningkat ya? Kalau yang lain itu paling 40 sampai 50 cm. Itu Panjangannya sama bobot beratnya. bobot beratnya. Bobot beratnya juga. Ya pertanian di sini kebanyakan hampir rata, hampir rata pakainya Pertiwi semua. Karena Pertiwi. satu tahan hama, kedua hasilnya bagus. Jadi Pertiwi ya. Sampai saat ini Bapak gunakan gitu. Iya. Untuk dijadikan budidaya. Budidaya itu Pertiwi terus. Pernah nyoba sekali itu produk lain yang apa namanya tuh Parade. Oh Parade. Parade tapi itu cuman daun doang yang bagus. Jadi nggak ada kayak begini. Ini kan bahan jadi buah nih. Nih yang ini Bunga-bunganya ya. Iya bunga-bunganya itu jadi buah. Kalau itu Parade tapi itu nggak ada. Ada paling tor di atas. Oh, dia tumbuh dulu baru. Iya. Kalau Pertiwi kan ini dari bawah. Terus makanya banyak buahnya gitu. Iya banyak buahnya, hasilnya lumayan. Hasil panennya lumayan gitu. Bobotnya lumayan. Paling penyemprotan rutin ya. Rutin. Kalau mau 3 hari sekali rutin, tapi setiap 3 hari. Kalau mau 4 hari sekali,
Itu kalau nyampe kelewat 5 hari atau 6 hari itu hama itu udah nempel. Jadi kalau udah nempel tuh susah. Susah ya. Susah. Tapi itu sangat efektif Pak untuk Ya, mengendalikan hama. Selama ini yang saya terapkan begitu, alhamdulillah Efektif ya. efektif. Biasanya yang sering menyerang tanaman kacang panjang ini apa sih? Ulat pokok utama. Ulat. Kalau ulat itu benar-benar rusak. Karena ntar buah biasanya tuh dimakan. Pucuk-pucuknya. Bukan itu ya? pucuknya, buahnya. Oh, buahnya. Buahnya itu pada bolong. Kan pasaran nggak mau. Oh iya benar-benar. Nggak diterima sama pasaran. Itu masuknya kalau bahasa kita itu baluk. Oh, baluk. Baluk. Kemudian tantangan apa yang menurut Bapak itu sangat sulit menjadi petani? Tantangannya musim kemarau sih. Musim kemarau susah Musim air. kemarau itu yang susah air. Jadi daun ini nggak hijau kayak begini. Dia itu kayak kuning. Kuning. Buahnya kering, kecil, Kayak nggak mau panjang, nggak normal. Jadi tantangannya kemarau. Selain Kemarau. daripada itu Pak, Selain daripada itu paling bikin ini, bikin apa nih? Kalau bahasa sini ini namanya kan tuturus. ya tuturus. Iya, bikin itunya. Tantangannya itu yang paling males itu. Jadi tantangannya malas. Iya. Tuturus kan lumayan Pak ya. Iya, gitu kan nebang sendiri, bikin sendiri. Ntar nih nancep-nancepin kayak begini. Bukan lama prosesnya. Oh lama. Kita ngikat itu ngikat-ngiketin kayak begini. Iya, kalau dulu kan paling pakai tali langsung. Satu kayaknya sekarang ribet bukanya. Kalau tali ya. Ya sekarang meditasinya diganti, jadi disatuin aja. Agak ringan kerjanya. Kalau tali banyak kalau angin gede itu pada roboh semua, jadi kedorong sama angin. Kalau kayak yang tuturus ini enggak Pak ya? Enggak, dia kan kuat ini bambu ini. Kan kalau udah banyak buahnya ntar nyampe ke atas kan buah semua. Itu bebannya. Daun makin tinggi makin banyak. Kalau bahasa sini yang disebutnya nih kayak begini nih, apa ini ya, solor. Air. Ya Solor itu setiap ini ternumbuh, setiap cabang ternumbuh solor nih. Untuk kacang panjang ini dalam 1 minggu atau 1 bulan tuh berapa kali panen sih Pak? Kalau kacang panjang kalau udah mulai dipanen itu 2 hari sekali. Oh 2 hari sekali. 2 hari sekali kita panen. Umur panen sama umur mau panen itu lebih lama umur panen kalau kita perawatannya benar. Habis ngambil 2 hari 2 kali ngambil, kita kasih pupuk, semprot, diawet pohonnya. Kalau 3 hari sekali pasaran udah nggak mau, karena kalau bahasa di sini kan disebutnya di kacang itu udah kelihatan biji. Jadi bijinya itu iya udah jelas, udah nongol lah. Tua. Di dalam ya sebutnya tua. Jadi yang beli itu nggak mau. Biasanya berapa musim sih Pak permainan ini terus berlanjut gitu? Kita bukan musiman sih. Kalau ini tergantung orangnya. Oh iya. Jadi habis ini kita palingan diolah lagi, dicabut, mau ditanam lagi juga nggak apa-apa. Langsung diganti yang baru. Apa mau diganti tanaman lain, kayak diganti mau ganti cabe, terong gitu, apa pare, itu bisa. Untuk saat ini kilo di harga berapa Pak kacang panjang itu? Paling kalau pasaran sekarang sih kadang tergantung ya. Tergantung kita ngikutin induk. Ya kalau kita kan petani mandiri, cuman tetap kalau harga itu ngikutin induk. Kalau di induk lagi banjir, kita juga kena imbasnya. Jadi murah gitu. Jadi murah. Paling normal juga 4.000 5.000 per kilo. Iya. Tapi kalau di induk lagi banjir 2.000 juga susah. Wah. Iya 2.000 juga susah karena lebih murah di induk. Di induk kan bisa 1.500, bisa 1.000 perak per kilo. Kita pengen ngejual 2.000 juga susah. Itu sama petani kampung juga, petani lokal, petani mandiri gitu. Kalau masalah harga tetap ngikutin induk. Pernah gagal panen Pak? Pernah, kalau dulu udah berapa kali, bukannya gagal panen. Jadi dulu nanam timun ya, 1 hari itu kan kalau timun dipanennya sehari sekali. 1 hari itu sekali panen hampir 5 kintal. Ini dulu nih semua timun. Iya, timun. Ditimunin 4 kintal sampai 5 kintal. Itu yang ke bawah itu yang beli itu juga cuma 2.500 perak dibelinya. Paling 2 kintal, 1 kintal
itu diambil. Itu yang 3 kintalnya udah orang kampung aja nggak mau suruh ngambil. Itu dikasih, bukan nyuruh beli, dikasih. Itu nggak mau, nyampe busuk paling digubuk. Waduh. Karena itu tadi ya? Iya, karena faktor kita ngikutinnya di induk. Kalau ya ini mah, kalau petani kan termasuk bisnis juga ya. Iya benar. Bisnis juga. Segini aja kalau kayak saya kan petaninya kayak begini, itu nggak cukup 1 juta untuk modal. Terus hasil punya sendiri, nggak ada yang ngatur. Kerja semaunya kita. Iya. Kalau kerja kayak di pabrik, ambisi semua ke pabrik, istilahnya setelah kita keluar dari pabrik itu kita punya apa? Benar. Emang bisa kita punya pabrik di tekstil, baik di pabrik motor, onderdil apa-apa. Tapi setelah keluar apa kita bisa ngebangun pabrik? Kan nggak bisa. Iya. Mau tani udah nggak bisa, mau kerja lagi udah nggak terima. Apalagi sekarang kan udah usia yang dihitung. Iya. Kayak saya aja kalau mau masuk ke pabrik udah nggak bisa. Udah meskipun saya ngerasa masih kuat, tapi kan pabrik lain lagi. Umur. Masalah umur. Iya. Kalau petani mandiri susah di target sih. Nggak kayak petani ada yang ininya lah, misalnya ada donaturnya. Kita kan kalau ada donatur kan dikeluarin duit misalnya 5 juta atau 10 juta minimal itu harus jadi 20 juta. Kalau kita petani mandiri begini, ya kan namanya semaunya, mau lagi keburu kita kerjain. Ya. Kalau ada kerjaan lain ya kita tinggalin dulu, gitu. Jadi perawatannya nggak seperti kayak ada donaturnya. Jadi sebulan cukup lah Pak ya gitu ya? Ya alhamdulillah sih. Selama saya berhenti di air mineral juga, ya alhamdulillah nggak pernah kalau namanya ngutang-ngutang gitu, pinjem gitu apa sama teman sama apa gitu ya, kayak buat makan gitu ya. Karena kita tani, buat makan nggak ada, kita pinjem buat makan itu kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Jadi kalau buat makan ya itu hasil kita tadi, yang penting kita bisa nanemnya. Kita nanam umur kangkung misalnya 21 hari, umur bayam 18 hari, kayak kacang kan 1,5 bulan. Kita nanam kangkung dulu buat sehari-hari, yang umurannya 21 hari. Habis kangkung kita kan pindah punya kacang. Kita panen kacang, jadi hasilnya ada dari kacang. Dari kacang ntar kalau udah mau habis nih, kita harus dibarengin apa? Kayak nanam cabai. Itu cabai buat sehari-harinya. Kan lumayan di kampung-kampung juga. Kalau 2-4 kilo kan dapat, 5 kilo dapat. Kalau 1 kilonya misalnya 30.000 aja kan. Kalau punya 5 kilo kan udah 150. Karena gitu, itu buat sehari-harinya. Saya dari musim corona itu udah berapa tahun sampai sekarang? Hampir 6 tahun. Ya kan dari musim corona paling libur itu di rumah paling seminggu, langsung buka lahan. Itu pertama nanam timun. Ada saudara juga ngajak ke Bekasi. Bahkan saya udah notalin, ngitung penghasilan kerja sehari 150.000 dibayar per bulan gitu ya. Itu pun kotor. Makan dari situ, kontrakan dari situ, terus segalanya lah dari situ. Kita dapat 50.000 sehari tani. Keluarga makan bareng. Kalau di sana kan 150 kita semua. Di sini 50.000 kita makan bareng. Jadi perasaannya lebih berharga 50.000. Karena sama keluarga kita setiap hari ngumpul. Tani itu nggak pernah mau kerja lagi. Sampai sekarang juga ada yang ngajak, malas. Mending tani, nggak ada yang ngatur, penghasilan ya lumayan tani. Baik Pak, sebelumnya terima kasih sudah membagi waktunya, membagi kisahnya dengan kami. Mudah-mudahan apa yang Bapak ceritakan menjadikan motivasi bagi kami khususnya gitu kan. Iya. Dan umumnya mungkin bagi penonton Farming Channel. Baik teman-teman, itulah cerita atau itulah cara budidaya Pak Muh untuk menanam kacang ini. Dan mudah-mudahan cerita ini atau mungkin edukasi ini bisa memberikan motivasi terhadap kita agar kita lebih semangat ke pertanian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.